Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Firdaus. Pada video bab kali ini kita akan membahas materi yang namanya bridge ya teman-teman. Nah, oke, di sini kita masuk ke dalam PPT-nya. Nah, jadi bridge ini merupakan penggabungan beberapa interface menjadi satu interface virtual dengan kategori satu segmen jaringan yang sama teman-teman. Nah, bridge juga bekerja pada layer kedua dengan memisahkan collision domain menjadi dua bagian. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ada sebuah mikrotik yang dapat diketahui router ini kan kita ketahui berfungsi untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network ya teman-teman. Nah, misalkan di sini itu VPC1 memiliki IP 10.10.10.0/24, sedangkan VPC kedua ini memiliki IP 10.20.20.0/24. Nah, fungsinya router itu kan menghubungkan perangkat yang berbeda sehingga bisa saling berkomunikasi satu sama lainnya. Nah, pada materi bridge ini kita bisa menggabungkan Ether 2 dan Ether 3 menjadi satu interface link virtual sehingga nantinya itu kedua VPC tersebut mendapatkan network yang sama, teman-teman. Jadi misalkan kan itu 10.0, nah 20.0 kan yang ini. Nah, nanti itu akan muncul yang namanya IP bridge. Nah, mungkin IP bridge itu dapat kita setting sebagai network 10.30.30.0. Jadi kayak gitu. Nah, jadi cara kerjanya kayak gitu, teman-teman. Nah, jadi interface apa saja sih yang bisa kita bridge? Nah, diantaranya yaitu kita bisa nge-bridge Ethernet, wireless, FPF, tunnel kita bisa bridge ya teman-teman. Lalu by default untuk router Soho sudah tersetting bridge teman-teman di Ether 2 sampai di Ether 5. Oke, cukup sekian pembahasan mengenai konsep dari bridge. Saya harap kalian dapat paham apa yang saya sampaikan. Kita lanjut ke video berikutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang di sini kita akan menuju ke dalam studi kasus di materi bridge ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan konfigurasi topologi sederhana pada bridge. Lalu kita juga akan melakukan konfigurasi DHCP server dan NAT pada topologi bridge ya teman-teman. Oke. Nah, di sini kita sudah siapkan ya topologi jaringan dari si bridge ini, terdiri dari ISP, lalu dari router 1, dan juga ada VPC1 dan VPC2. Dan ini adalah IP bridge yang akan kita pakai, teman-teman. Oke, lanjut. Di sini pertama-tama kita setting dulu sistem identity atau nama dari si domain router itu, ya, teman-teman. Kalau sudah, di sini akan terganti. Lalu kita ketikkan IP address print ya untuk bisa melihat IP dari si router itu berapa teman-teman untuk kita akses di Winbox. Nah, di sini kita dapat IP 137.151/24 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke dalam router 1, teman-teman. Oke, di sini kita langsung mengkonfigurasi bridge-nya teman-teman. Di sini kita masuk ke dalam router 1, lalu kita klik menu bridge. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Lalu kita klik add plus ya teman-teman. Nah, jika sudah, di sini kita beri nama untuk si bridge itu. Nah, di sini saya namakan bridge Wahab ya teman-teman, sesuai dengan nama saya. Sebenarnya untuk di bridge itu cuma itu saja yang diganti atau yang kita ubah. Yang lainnya di sini akan mengikuti secara default. Lalu setelah itu kita klik apply dan klik OK. Nah, langkah selanjutnya di sini kita juga mengkonfigurasi di bagian ports ya teman-teman. Port itu adalah Ethernet yang kita punya teman-teman. Ada Ether 3 dan juga Ether 2. Nah, di sini kan terdiri dari dua Ethernet ya. Maka kita konfigurasi dua-duanya teman-teman. Nah, kita lakukan untuk yang Ether 3 terlebih dahulu. Seperti ini. Nanti di sini kalian tinggal pilih saja. Klik ini. Lalu nanti akan muncul berbagai pilihan mulai dari Ethernet 1 sampai 4. Di sini karena VPC1 berada di Ethernet 3, maka saya isikan interface itu Ethernet 3 ya teman-teman.
Untuk bridge-nya saya gunakan bridge yang sama seperti tadi, yaitu bridge Wahab. Setelah itu kita klik apply dan kita klik OK. Selanjutnya kita lakukan juga untuk PVC2 teman-teman. Ethernet itu kan Ethernet 2. Lalu bridge itu menggunakan nama saya bridge Wahab. Nah, kalau sudah klik apply dan klik OK. Nah, lalu di sini kita tambahkan IP address si network 30.0 ini teman-teman di router 1. Kita klikkan IP lalu kita menuju ke addresses. Nah, di sini kita klik atau kita ketikkan IP 10.30.30.1/24 teman-teman. Lalu untuk interface-nya di sini kita pilih bridge ya teman-teman, yang bridge. Lalu klik apply dan kita klik OK. Setelah itu di sini kita menuju ke dalam DHCP server. Kita klik ke IP lalu nanti akan muncul menu DHCP server. Setelah itu kita klik ya teman-teman. Jika sudah, kalian pilih ke tanda DHCP setup teman-teman. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kalau misalkan pada bagian DHCP server itu kita hanya tinggal klik next terus teman-teman sampai konfigurasi DHCP setupnya sudah terpasang. Nah, di sini saya percepat saja ya. Kita bisa lihat menu DHCP-nya sudah kita konfigurasi teman-teman. Lalu kita klik OK teman-teman ya. Kita next. Selanjutnya di sini kita akan mengaktifkan fitur NAT teman-teman agar kedua PVC tersebut dapat terkoneksi menuju internet teman-teman. Kita klik IP lalu kita klik firewall teman-teman. Nah, sebelumnya firewall ini pernah kita singgung ya pada video-video sebelumnya teman-teman, kalau kalian ingat. Kalian bisa tonton terlebih dahulu agar kalian tahu penjelasan lengkapnya mengenai materi firewall tersebut. Nah, kita lanjut. Di sini kita klik firewall. Setelah itu kita masuk ke dalam menu NAT teman-teman. Nah, di sini seperti biasa kita gunakan CNAT dan kita gunakan out interface-nya itu yang mengarah ke ISP teman-teman, itu Ether 1. Kalian bisa lihat di sini. Lalu klik apply. Oh, sebelum kita menuju ke menu action. Nah, di menu action ini kita pilih action masquerade ya teman-teman. Jika sudah, kita klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini dapat kita coba untuk ping router 1 ke ISP teman-teman, karena sudah dipastikan router 1 ini dapat langsung connect ke internet. Kenapa? Karena dia itu langsung terhubung ke ISP teman-teman, atau Internet Service Provider. Nah, di sini saya coba untuk pindah pendapat dan hasilnya TTL teman-teman. Artinya pasti langsung berhasil ya teman-teman. Nah, di sini kita lakukan pengujian di masing-masing PVC. Saya coba di PVC 1 terlebih dahulu. Di sini kita ketikkan dulu IP DHCP ya teman-teman. Nanti si DHCP server itu akan merequest IP DHCP kepada PVC 1 atau PVC 2 ketika kita mengetikkan IP DHCP. Nah, di sini kita dapatkan IP DHCP PVC 1 itu adalah 30.254/24 teman-teman. Jika sudah, lalu kita coba untuk ping gateway-nya teman-teman ya. Kalau sudah TTL tandanya kita sudah berhasil. Lalu di sini kita juga ping ke 888 dan hasilnya juga TTL ya teman-teman. Nah, dengan catatan kita itu nggak jadi teman-teman. Kita lanjut ke PVC 2. Nah, di PVC 2 juga kita coba untuk request IP DHCP dan dia itu mendapatkan IP 30.253/24. Setelah itu kita ping ke 888 dan hasilnya di sini TTL ya teman-teman. Oke. Setelah itu di sini itu kan belum bisa ping ke google.com teman-teman. Karena kita itu sebelum ping ke google.com harus mengkonfigurasi IP DNS-nya terlebih dahulu. Di sini saya ketikkan IP DNS 888. Nah, jika sudah terkoneksi, maka kita coba untuk ketikkan ping google.com. Setelah itu, di sini muncul tanda berhasil teman-teman, ditandai dengan TTL ya. Kalau misalkan tampilan seperti ini, tandanya berhasil teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai bridge ini.
kita akan coba kembangkan topologi jaringan kita miliki ini menjadi tingkatan yang lebih lanjut. Nantinya kita akan coba untuk menambahkan satu buah router dan juga satu buah PC yang akan kita sambungkan, dan kita coba untuk menyatukan ketiga PC tersebut dengan network yang sama. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Oke teman-teman, sesuai dengan janji yang saya sebutkan di video sebelumnya, kita akan menambahkan satu buah router mikrotik dan juga PVC 3 teman-teman ya. Kita sambungkan ke topologi jaringan yang kita buat sebelumnya. Nah, nanti goalsnya itu si mikrotik 1 ini ingin dihubungkan ke mikrotik router 2, yang dimana mikrotik 2 ini memiliki klien yang namanya PVC. Nah, nanti saya pengennya itu PVC 3 ini mendapatkan network yang sama dengan PVC 1 dan 2 yang tadi, yaitu 30.0 teman-teman. Saya juga pengen si PVC 3 ini tuh bisa internetan. Maka di sini dapat kita pakai action bridge agar nanti header yang mengarah ke mikrotik 2 itu dapat kita gabungkan pada interface bridge yang sudah kita buat pada mikrotik yang pertama. Nah, di sini di router satunya saya aktifkan dulu fitur Ramonnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau sudah, klik apply dan kita klik OK. Selain itu, kita juga lakukan di router 2 teman-teman. Sebelumnya kita kasih nama dulu, sistem identity, lalu set name router 2. Lalu seperti biasa, kita masuk ke dalam tool Ramon, lalu saya enable yes teman-teman ya. Nah, jika sudah, di sini kita dapat lihat si router 1 sudah bisa mendeteksi IP network di router 2 ya teman-teman. Oke, dengan jalurnya itu adalah melalui header 4. Selanjutnya, di sini di router 1 kita masukkan interface header 4 ya teman-teman, yang bagian sini dengan namanya di sini kita samakan yaitu bridge Wahab teman-teman. Kalau sudah, klik apply dan kita klik OK. Nah, di sini kita sudah memiliki 3 Ethernet ya teman-teman di router 1, yaitu mewakili header 3, header 2 dan juga header 4 teman-teman ya. Header 1 enggak, karena dia langsung terhubung ke ISP. Setelah itu kita juga akan coba mengkonfigurasi bridge untuk di router 2 teman-teman, yang mewakili Ethernet 1 dan juga Ethernet 2. Di sini kita masuk ke dalam router 1, lalu nanti kalian ke menuju new terminal ya teman-teman. Nanti kan di sini muncul IP 137.151. Setelah itu nanti kalian konekkan ke Ramon. Jika sudah, maka akan muncul seperti ini. Lalu kalian klik dan lalu kalian klik lagi connect ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah berhasil masuk ke router 2 via router 1 menggunakan Ramon. Lalu langkah selanjutnya yang saya lakukan yaitu langsung men-setting bridge-nya teman-teman. Nah, di sini kita masuk ke menu bridge, lalu kita di bridge ini klik tanda plus. Setelah itu, di sini kita masukkan name-nya ya teman-teman. Untuk name-nya kita samakan saja agar tidak pusing. Di sini saya namakan bridge Wahab seperti biasa. Dan kalian juga harus ingat, kita konfigurasi itu hanya memberikan nama saja. Nah, ketika kita klik apply, maka yang lainnya itu akan terisi secara default. Lalu di sini kita klik apply dan klik OK. Nah, lalu pada bagian portsnya juga, di sini kita konfigurasikan Ethernet 2 dan Ethernet 1 di router 2 teman-teman ya. Nah, di sini kita pilih interface-nya Ether 2, lalu bridge-nya itu bridge Wahab. Klik apply dan klik OK. Nah, di sini kita langsung mencoba penguncian pada PVC 3 teman-teman. Nah, kita bisa kasihkan untuk IP DHCP-nya ya teman-teman. Di sini itu sudah satu network si IP PVC 3 itu, yaitu adalah 10.30.30.251/24 dengan gateway-nya itu adalah 30.1. Nah, dapat kita lihat juga di sini itu sudah bisa ping IP DNS ya teman-teman ke google.com. Sudah bisa.
Oke, nah maka konfigurasi ini saya anggap sudah berhasil ya teman-teman, karena untuk bagian bridge ini tuh cukup mudah ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan mengenai materi bridge ini. Sampai bertemu pada materi-materi berikutnya.